Tiga, silakan. Udah bisa dimulai ya? Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Wisnu Kisti, selaku ketua kelompok kami. Lalu ada Rolando Sihaloho. Yang terakhir saya sendiri Syahrul Ramadan. Kami akan membawakan tema yaitu ancaman jaringan 5G di bandara. Dari matkul metode penelitian program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Bina Sarana Informatika. Kita lanjut. Masuk ke abstrak. Abstrak memasuki dekade sekarang. Abstrak memasuki dekade sekarang. Kita tentunya sudah mengenal jaringan terbaru yaitu jaringan 5G dengan kecepatan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan pendahulunya. Hal yang menarik yaitu terdapat pro kontra terhadap sesuatu yang baru, sebuah inovasi yang akan mempermudah kinerja manusia, namun memungkinkan terjadinya efek samping yang sebelumnya telah stabil. Mengenal hal tersebut dapat dikatakan bagaimana dan seberapa jauh sebuah jaringan mempengaruhi jaringan lainnya. Semakin kuat jaringan tersebut, maka secara logika semakin berpengaruh pada ekosistem di sekitar, baik makhluk hidup maupun benda mati. Meskipun demikian, pada dasarnya sebuah jaringan 5G masih diperlukan penelitian lebih dalam hingga optimal mungkin supaya dapat mengetahui apa saja dampak spesifik yang dialami terkhusus di lingkungan bandara. Kasus tersebut berada di negara Amerika, di mana konektivitas jaringan 5G lebih pesat apabila dibandingkan dengan negara Indonesia yang masih berkembang dan masih dalam proses pemerataan tiap daerah, baik kota maupun desa. Pada penelitian ini akan dijabarkan mengenai kekuatan pada jaringan 5G, juga batasannya hingga berjalan tanpa gangguan. Kita lanjut. Masuk ke latar belakang. Sebagian dari maskapai terancam menunda penjadwalan yang sudah ditentukan dikarenakan aktivitas perencanaan jaringan 5G yang diselenggarakan pada Januari 2022. Sebuah alat yang bernama altimeter radar tidak dianjurkan untuk digunakan oleh seorang pilot yang mengendalikan melalui lintasan tekanan udara, bukan melalui jaringan sinyal radio seperti altimeter pada umumnya. Gangguan akan sinyal 5G dikhawatirkan akan menyebar ke beberapa daerah seperti Los Angeles, Houston, serta New York. Pada jaringan 5G menggunakan pita gelombang udara dengan alur kolektif yang melalui frekuensi radio. Istilah tersebut dinamakan C-band, yang juga digunakan spektrum komunikasi radio oleh radar pesawat. Kutip dari tim 2021. Menurut Salahuddin, pakar telekomunikasi yang menjabat sebagai Wakil Direktur Cyber Security Indonesia, jaringan 5G berada di Indonesia. Yang berada di Indonesia tidak akan berdampak pada jaringan elektronik pesawat dikarenakan pada penggunaan 5G di negara Indonesia tidak menerapkan C-band seperti yang diaplikasikan di negara Amerika. Amerika adalah negara yang memproduksi segala bentuk teknologi dan industri yang berkepentingan dan dikhawatirkan terjadi bentrok antar lokasi jaringan spektrum 5G di Amerika. Serta sesuatu yang diperingatkan oleh FAA hanyalah sebuah persoalan industri dari apa isu teknis tentang jaringan 5G tersebut. Kita masuk ke slide berikutnya. Latar belakang menurut Airlines of America juga sudah menghimbau akan terjadi penundaan ribuan penerbangan ataupun pembatalan dikarenakan cuaca buruk. Beberapa bentuk langkah penanggulangan yang dilakukan oleh regulator Amerika Serikat yaitu dengan melakukan penetapan berbagai bagian zona penyangga untuk periode tertentu. Teruntuk
50 bandara yang dimana berguna untuk melakukan pembatasan terhadap penyedia jaringan 5G. FAA atau Federal Aviation Administration telah melakukan sejumlah identifikasi altimeter supaya dapat diketahui di daerah mana saja altimeter tersebut sepertinya diganti. Pada bandara yang terkena dampak khusus ini, setidaknya jaringan 5G dilarang beroperasi dalam cakupan hingga 2 mil atau sekitar 3,2 km. Namun perdebatan lainnya muncul ketika pihak industri ASCTIA berpendapat bahwa pihak industri penerbangan hanyalah menakut-nakuti isu yang beredar, karena dampak dari penundaan jaringan 5G sudah pastinya akan terjadi kerugian ekonomi secara jelas. Dikutip dari BBC 2022. Poin-poin yang dapat diringkas dari permasalahan yang telah dijabarkan yaitu yang pertama, berbagai bentuk kemasan jaringan 5G di bandara Amerika Serikat, lalu penggunaan C-band jaringan 5G. Yang ketiga, Indonesia masih menerapkan sistem yang lama. Yang keempat, permasalahan jaringan 5G di Amerika hanyalah persoalan industri belaka. Selanjutnya, sinyal altimeter berhenti dalam mengoperasikan navigasi. Yang terakhir, penundaan jaringan 5G akan berdampak pada kerugian ekonomi. Oke, kita lanjut. Masuk ke slide 5, metode penelitian. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan teknik analisis serta pendekatan induktif. Dengan mengedepankan proses dan makna kreatif dan dinamis, penelitian ini dilakukan melalui riset online, seperti website, artikel, jurnal, dan referensi lainnya. Proses analisis dibedah menjadi beberapa bagian, yaitu definisi umum yang saling berkaitan dengan jaringan 5G. Kemudian dibedah permasalahan jaringan 5G tersebut dengan menentukan faktor, penyebab, perantara, hingga penanggung jawab dari yang bersangkutan. Oke, sisanya saya serahkan kepada Rolando Sihaloho. Terima kasih. Pada pembahasan jaringan 5G, bagaimana kelayakan status informan dalam menyampaikan pesan? Apakah berdasarkan jabatan dan pengalaman yang telah diraih dapat dipertanggungjawabkan? Kemudian dari berbagai informan yang mempunyai arah opini berbagai maupun sesama, dapat ditarik kesimpulan. Mana yang lebih akurat apabila dibandingkan dengan fakta lapangan yang terjadi. Tujuan pustaka, penggunaan frekuensi C-band memiliki 4 GHz hingga 6 GHz. Pada penggunaan frekuensi di atas 3 GHz, terjadi kendala pada pengaplikasian komunikasi satelit, kemudian akan berpengaruh pada propagasi satelit. Salah satunya adalah dari curah hujan atau dapat didefinisikan yaitu redaman hujan. FAA atau yang disebut juga dengan Federal Aviation Administration adalah sebuah kelembagaan biro federal di negara Amerika Serikat, di mana memiliki hak dalam mengelola segala bentuk peraturan yang berkaitan dengan penerbangan di negara tersebut. Altimeter radio memberikan informasi yang sangat akurat tentang ketinggian pesawat di atas tanah. Airworthiness Directives dapat disebut juga sebagai surat perintah bertujuan dalam memodifikasi, pengecekan infeksi maupun maintenance tertuju supaya dapat meningkatkan presentasi keselamatan serta keamanan di dalam penerbangan berdasarkan yang dipublikasikan oleh Ditjen Perhubungan Udara di negara setempat atau Pembekti 2020. AT&T adalah sebuah perusahaan telepon serta operator televisi kabel yang dapat dikatakan salah satu terbesar di dunia. Pembahasan perkembangan teknologi komunikasi yang pusat memerlukan adanya regulasi yang dapat menjaga semua pihak dan tidak ada yang dirugikan. Oleh karena itu, pihak dari FAA mengupayakan terhadap sistem sinyal radio yang baru diaktifkan sehingga tidak lagi terjadi kendala dengan proses penerbangan bandara di negara Amerika Serikat atau FAA 2022. Lembaga FAA memberikan pernyataan mengenai jaringan 5G secara kronologis
atau Avoidance dan Avoidance 2002, yaitu sebagai berikut. Sejak tahun 2015, dugaan kekhawatiran masalah terhadap altimeter radio yang sebelumnya diharapkan mendapatkan spektrum 3,7 hingga 3,98 GHz, namun hanya mendukung 3,4 hingga 3,7 GHz. Hal ini memperlemah kekuatan jaringan 5G. Hingga sepanjang tahun 2021, bagian industri penerbangan selalu berusaha supaya mencari kompensasi waktu dalam mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. Memasuki Desember 2021, pada tanggal 23, FAA kemudian menemukan titik terang, yaitu bekerja sama dengan industri penerbangan di nirkabil berupa surat pernyataan atas akan kerjasama atau Hans-Vesberg 2021, sehingga jaringan 5G C-band serta penerbangan dapat beroperasi dengan aman. Salah satu upaya yaitu dengan mengurangi segala gangguan dari transmisi yang berada di jaringan 5G C-band. Pembahasan pada bulan Januari 2022, pihak FAA telah sepakat dengan perusahaan AT dan T terhadap penundaan jaringan 5G di area bandara demi menelaah lebih dalam lagi terhadap gangguan tersebut. Kemudian dari pihak perusahaan nirkabil menonaktifkan pemancar dan menyesuaikan kondisi ini selama 6 bulan di sekitar bandara demi meminimalisir potensi gangguan jaringan 5G dengan jenis pesawat sensitif yang dipergunakan dalam melakukan pendaratan dengan visibilitas rendah. Penentuan sinyal altimeter juga ditetapkan dengan penyesuaian masing-masing jenis pesawat yang beroperasi di sana, di mana pesawat yang belum diujikan berdasarkan pengetesan altimeter tentunya tidak akan dapat melakukan pendaratan dengan visibilitas yang rendah saat jaringan 5G dikerahkan. Ketepatan peraturan dituliskan pada Peraturan Airworthiness Directive atau AD Hanso 2022 dengan menjabarkan tipe spesifik lengkap jenis pesawat, mana saja yang diperbolehkan maupun dilarang untuk beroperasi dalam penerbangan. Menuju akhir Januari 2022, setelah penyetujuan akan pemasangan radio altimeter ke berbagai jenis pesawat Boeing maupun Airbus, hingga memungkinkan 78% pesawat komersil Amerika Serikat dapat beroperasi kembali dengan normal. Pembahasan pernyataan terakhir yang dikeluarkan pada 23 Februari 2022, di mana sudah memperbolehkan jenis pesawat tipe tertentu seperti Boeing 737 supaya dapat beroperasi kembali. Terkhusus pada helikopter, dapat menggunakan night vision dalam beroperasi di malam hari, serta tidak memerlukan penggunaan radio altimeter. Hal yang menjadi pembeda antara negara Amerika Serikat dengan Eropa lainnya adalah negara Amerika Serikat merupakan negara dengan wilayah terkompleks di dunia, sehingga pihak FAA menstandarkan tingkat keselamatan dengan parameter tertinggi, tingkat daya lebih rendah, penyesuaian terhadap antena jaringan, dan perbedaan frekuensi. Kemungkinan negara selain Amerika Serikat dapat lebih mudah mengoperasikan jaringan 5G dengan infrastruktur yang ada. Selanjutnya dijelaskan oleh Hafizul. Baik, terima kasih waktunya atas Rolando Sihaloko dan Syahrul Ramadan. Kali ini saya akan menjelaskan bagian kesimpulan. Bagian kesimpulan itu sebenarnya kita akan menitik beratkan pada 3 poin, yaitu tentang inovasi jaringan 5G dari 2G, 3G, 4G hingga 5G. Yang kedua adalah poin tentang kerjasama Amerika dengan pihak lainnya, misalnya pihak telekomunikasi, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan masyarakat. Dan yang ketiga adalah bagaimana FAA dalam menetapkan sebuah peraturan perundang-undangan. Itu dari 3 kesimpulannya. Namun, sebelum saya menjelaskan gambar yang ada di bawah, kita dapat mereview slide yang pertama di bagian gambarnya. Jadi, sekarang saya akan menjelaskan bagian gambarnya saja yang dari teks yang sudah dijelaskan oleh 2 rekan saya. Oke, di sini kita bisa lihat ada jaringan 5G dari transformasinya ya. Kita rata-ratakan kalau perkembangan inovasi jaringan ini
kurang lebih dalam 1 dekade ya, yang dimana misalnya dari 2G ini cuma bisa melakukan SMS atau internet dengan kecepatan yang rendah. Terus kedua di bagian 3G kita juga dapat melakukan video call. Terus kemudian di bagian 4G kita dapat melakukan streaming dengan kualitas HD ke atas, hingga 5G yang diharapkan nanti dapat terkoneksi dengan Internet of Things, jadi dengan smart ecosystem. Jadi ya seperti smart home dan lain sebagainya yang ada di dalamnya, properti di dalamnya. Dengan kecepatan internet yang tinggi sehingga dapat mengoptimalkan Internet of Things yang ada. Itu dari gambar yang pertama. Oke, kita akan gambar berikutnya. Ini yang di pesawat sama antena ini merupakan visi dari jaringan yang tadi sudah dijelaskan. Jadi jaringan 5G ini diharapkan dapat berada di frekuensi 3,7 hingga 3,98 GHz. Sedangkan altimeter yang ada di pesawat ini diharapkan berada di 4,2 hingga 4,4 GHz. Itu ya, standarnya gitu. Jadi yang satu frekuensinya A, yang satu lagi frekuensinya B. Oke, itu visinya. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya ingin menjelaskan di gambar berikutnya. Jadi sini ada gambar pesawat sama helikopter. Maksudnya apa? Jadi si band ini frekuensi 3,7 sampai 3,9 ini tuh sebenarnya tadi frekuensinya ada di pesawat ya. Jadi kendaraan penerbangan. Tapi terkhusus untuk helikopter itu, helikopter dia dikasih opsional oleh pemerintah setempat untuk menggunakan altimeter atau enggak tidak menggunakannya. Namun digantikan dengan night vision. Jadi dalam penerbangan ya bisa menggunakan night vision karena kita bisa mengetahui kalau helikopter itu ketinggiannya nggak seberapa dibanding pesawat. Misal kita patokannya pesawat internasional ya, yang ketinggiannya itu bisa bahkan di atas 10.000 meter. Sedangkan kalau helikopter ya tidak terlalu tinggi. Maksudnya kalau kita lihat dari kasat mata dari dataran rendah, kita bisa melihat helikopter itu dengan jelas. Jadi helikopter dikasih opsional. Maksudnya dikasih opsional itu untuk apa sih? Ya nanti akan dijelaskan di slide berikutnya yang ada di gambar ini. Namun sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh dua rekan saya, dari metode penelitian ini kami menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan induktif dengan analisis struktural. Maksudnya apa? Kualitatif ini jadi kita mengumpulkan semua resource yang ada dari topik tentang jaringan 5G ini. Di mana dengan pendekatan induktif ini, sehingga kita bisa menstrukturisasi, jadi menstruktur timeline dari garis waktu kapan topik ini mulai dibahas. Jadi topik ini mulai dibahas dari tahun 2015, di mana pada saat 2015 jaringan 5G masih dapat dikatakan rumor ya. Jadi masih dalam kira-kira jaringan ini akan seperti apa dan lain sebagainya hingga tahun 2002. Jadi 2002 bulan Februari tadi ya, hingga sekiranya sudah menemukan titik terang. Dan menggunakan analisis struktural ini adalah dengan menghubungkan antar topik lainnya. Jadi antar keterhubungan dari pihak sosial, ekonomi, pemerintah, dan lain sebagainya. Dan sini tadi gambar FAA, salah satu lembaga pembuat peraturan penerbangan di Amerika Serikat lah istilahnya. Gambar ini merupakan definisi dari altimeter, AT&T, Airworthiness Directive yang tadi sudah dijelaskan juga, maka kita bisa skip dengan langsung. Nah, ini salah satu resource-nya dari metode kualitatif tadi. Jadi pendekatan induktif tadi dari website FAA-nya sendiri, mereka melakukan progres. Jadi progresnya itu dari 2015 sampai 2022, mereka itu ngapain aja. Jadi selalu ada data laporan. Oh, pada tahun 2015 kita udah melakukan ini, 2016, 2017 melakukan ini. Kita udah melakukan negosiasi dengan pihak telekomunikasi. Kita telah melakukan penundaan penerbangan hingga terjadi kerugian. Sampai bulan Februari 78% pesawat telah melakukan penerbangan secara normal. Jadi ini resource-resource yang ada di website faa.gov. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan bentuk perundang-undangannya. Jadi ibaratnya itu kalau di Indonesia kan kayak undang-undang ya, tapi ini dibikin oleh Department of Transportation FAA tadi ya. Jadi ya karena kita bisa tahu kalau Amerika itu kan sistemnya serikat ya. Jadi ya nggak jauh beda, sebenarnya agak berbeda sih dari Indo, tetap demokrasi juga. Cuman mereka melakukan sebuah peraturan di mana sudah berdasarkan ketetapan dari masyarakat, pihak-pihak lainnya. Dari sini
Ini merupakan judul halaman awal aja. Maksudnya tuh ini mengkategorikan jenis pesawat apa yang lolos seleksi. Nah, bagaimana cara supaya pesawat ini lolos seleksi? Dengan cara menyeleksi pesawat lagi di bagian altimeternya. Tadi kan altimeter radarnya sudah dijelaskan kan. Jadi pesawat itu diseleksi lagi supaya berada di frekuensi 4,2 sampai 4,4 GHz lah. Pokoknya di sekitar segitu. Nah, ibarat kata tuh bagaikan new normal ya. Kalau misal kita ibaratkan dengan pandemi deh, gampangannya gitu. Kita kasih gambaran dengan pandemi. Manusia kenapa melakukan vaksin berkali-kali? Karena supaya dapat hidup dalam keadaan di new normal kan. Kita bisa tahu lah ada varian baru segala macam. Jadi bagaimana kita bisa beradaptasi. Itu kalau kita manusia. Nah, begitupun juga dengan pesawat. Jaringan sebelumnya kan di tahun 2020 kan itu masih menggunakan 4G. Sedangkan sudah menggunakan 5G. Jadi bagaimana bisa hidup dalam keadaan new normal. Jadi pesawat itu harus menyesuaikan dengan jaringan 5G untuk sekarang, bukan 4G lagi. Karena 4G ya udah lawas ibaratnya. Nah, 5G ini harus disesuaikan lagi altimeternya dengan jaringan 5G ini. Nah, dari situlah pihak Amerika bekerja sama dengan AT&T segala macam. Oke, sekarang kita lihat perbandingan. Nah, ini salah satu Boeing 737 Amerika ya. Jadi ini salah satu pesawat yang ya dapat dikatakan udah terbang lah. Dari bulan Februari kan ini tanggal Februari. Jadi udah 78% pesawat dapat melakukan penerbangan. Nah, perbedaan dengan negara lain itu apa sih? Jadi kalau kekuatan 5G Amerika dengan Prancis itu 2,5 kali lipatnya. Itu padahal Prancis loh yang hitungannya negara maju. Apalagi kalau misalnya Indonesia. Kita bisa tahu kalau Indonesia itu memang sudah ada jaringan 5G. Namun ya memang belum merata pada dasarnya. Paling mentok juga ada di Jakarta, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, atau kota Surabaya. Itu pun dengan kecepatan ya sekitar 1 GHz. Jadi sekalipun 5G-nya Indonesia, itu masih nggak ada apa-apanya dibanding Amerika. Makanya oleh karena itu, kenapa Amerika sangat konsentrasi dengan akan topik ini. Kenapa sampai melakukan penundaan penerbangan. Supaya demi keselamatan penumpang lainnya. Dan di Indonesia tidak melakukan itu karena frekuensinya masih rendah walaupun udah 5G. Bahkan nih hitungannya jaringan 5G Indonesia bisa dikatakan kayak jaringan 4G yang ada di Amerika mungkin. Karena ya jaringan 5G di Indonesia memang belum ada apa-apanya kenyataannya. Seperti itu kasarannya ya. Oke, berarti kita akan lanjut ke bagian intinya. Ini gambar dari kesimpulan ini adalah intinya nih, ini ada dua frekuensi ya. Satu radar altimeter frekuensi, satunya 5G. Intinya bagaimana mereka ini nggak saling tabrakan ya, nggak berada di frekuensi yang sama 4,2 4,44. Oleh karena itu 5G itu diturunin, jangan sampai melewati ke 4 GHz ke atas sampai 4,4, melainkan harus di bawahnya. Dengan catatan di bawahnya itu tapi frekuensinya harus tinggi. Karena kalau di bawahnya lagi ya bukan standar Amerika. Pertama itu. Kalau misalnya, oh kalau gitu ya udah 5G-nya taruh di atas aja, di atas 4,5, 4,6. Bisa kan? Bisa, cuman itu mungkin bukan 5G. Ibarat katanya tuh ya mungkin itu jaringan 6G yang dimana butuh penelitian lagi, penelitian lebih dalam, karena semakin frekuensinya tinggi kan akan berpengaruh sama ekosistem ya. Karena kalau misalnya frekuensi itu tinggi banget, entah apakah misalnya burung-burung yang ada di awan menerima gangguan, misalnya gangguan saraf di otaknya kalau terdapat sinyal dengan frekuensi yang cepat, seperti itu maksudnya. Jadi untuk frekuensi di atasnya lagi mungkin butuh penelitian lebih lanjut dengan topik yang berbeda, dan intinya jangan sampai terjadi tabrakan. Karena kalau terjadi tabrakan akan terjadi fatal error. Fatal error yang terjadi contohnya gampangnya gini. Pesawat, ibarat kata petanya rusak. Ibarat kita nih jalan di hutan nih, kita tanpa peta. Apa yang terjadi? Ya kita bakal tersesat di hutan. Bahkan kita tinggal nunggu mati dimakan hewan buas. Ibarat kata gitu kalau kasarannya. Nah, kalau pesawat juga demikian. Ya, misalnya kita di atas awan. Radar frekuensi itu hilang. Apa yang terjadi? Padahal kita tahu kalau di pesawat itu banyak lalu lintas di sana. Walaupun ketutupan awan. Kalau nggak ada radar, ada pesawat, gimana kalau terjadi ketabrakan? Itu akan terjadi bahaya dan akan menimbulkan pertumbuhan korban. Walaupun mungkin perusahaan Amerika bisa mengganti rugi akan kematian seseorang, cuman pada dasarnya nyawa itu tidak dapat dibayar dengan uang. Sebenarnya seperti itu. Oleh karena itu pada bulan Februari semua udah sepakat dari pihak AT&T segala macam, dan seharusnya bulan Mei ini
ya harusnya lebih dari 80% pesawat sudah kembali berjalan dengan normal ya. Jadi di balik keterpurukan drama yang ada, kerugian ekonomi Amerika pada tahun 2001 ke bawah seharusnya sekarang udah stabil. Jadi diharapkan semua udah saling menguntungkan dan Amerika akan siap menerima jaringan 6G dalam 1 dekade ke depan. Lebih siap dibanding negara-negara lainnya. Mungkin itu karena Amerika dapat dikatakan harusnya tuh negara nomor 1 dalam segala bidang ya. Emang mindsetnya Amerika seperti itu. Palingan itu aja sih kesimpulan sederhananya. Mohon maaf bila ada salah kata. Jadi kalau misalnya ada yang masih bingung bisa di setel lagi videonya dari awal. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya bisa kolom aja di kolom komentar di YouTube. Oke, mohon maaf bila ada salah kata dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu kita akhirin dulu recordnya. Terima kasih.